Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan saya Cesaria Salwara Madani dengan nomor di belakang 058. Saya Matur Kamil dengan tim belakang 061. Saya Nanda Rizky Aulia dengan tim belakang 067. Soal 1. Sebuah mobil balap F1 akan melakukan uji kecepatan jarak. Jarak atau S mobil diukur dengan satuan meter atau M setelah beberapa detik atau T. Jarak atau S mobil balap F1 tersebut dirumuskan sebagai berikut. ST sama dengan T pangkat 5 per 60 dikurangin T pangkat 4 per 2 ditambah 16T pangkat 3 per 3 dengan interval T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 10. Tentukan 1. Percepatan maksimum dan minimum mobil balap F1 tersebut. Yang kedua, sketsakan grafiknya. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan turunan pertama dari ST, di mana turunan pertama dari ST yaitu VT sama dengan 5T pangkat 4 per 60 dikurangin 4T pangkat 3 per 2 ditambah 58T pangkat 2 per 3. Yang kedua, kita akan menentukan turunan kedua dari ST. Tadi kita sudah menentukan S aksen T, sekarang dari X aksen T dari 5T pangkat 4 per 60 didapatkan 20T pangkat 3 per 60. Dari 4T pangkat 3 per 2 kita dapatkan 12T pangkat 2 per 2. Dari 58T pangkat 2 per 3 akan menghasilkan 116T per 3. Yang dimana hasilnya menjadi 20T pangkat 3 per 60 dikurangin 12T pangkat 2 per 2 ditambah 116T per 3. Yang dimana itu AT yaitu 1 per 3 T pangkat 3 dikurangin 6 T pangkat 2 ditambah 116 T pangkat 3 per 3. Selanjutnya kita akan menentukan titik kritis. Yang pertama kita akan menentukan titik ujung yang dimana T sama dengan 0 dari interval tadi. Jadi kita masukkan AT yaitu A0 sama dengan 0 karena semuanya memiliki T. Jika yang memiliki T itu berarti kan dikali 0 maka hasilnya menjadi 0. Sekarang kita masukkan T sama dengan 10. A10 sama dengan 1 per 3 kali 10 pangkat 3 dikurangin 6 kali 10 pangkat 2 ditambah 116 kali 10 per 3. Hasilnya AT atau A10 sama dengan 120. Dan selanjutnya menentukan titik stasioner di mana dengan cara A aksen T sama dengan 0, yaitu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Tadi turunan pertamanya adalah T pangkat 3 per 3 dikurangin 6T pangkat 2 ditambah 32T. Kita masukkan A aksen T-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan T pangkat 2 dikurangin 12T ditambah 32. Kita faktorkan berapa kali berapa yang hasilnya 32, berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 12, berarti kita dapatkan T-4 dikali T-8 dengan T1-nya sama dengan 4 dan T2-nya sama dengan 8. Kita sudah mendapatkan titik kritis yaitu T sama dengan 4 detik dan T sama dengan 8 detik. Yang selanjutnya menentukan titik belok dari A aksen T yaitu T kuadrat min 12T plus 32, maka kita akan mendapatkan A aksen T-nya sama dengan 2T min 12. Ubah menjadi T, yang dimana A aksen T-nya sama dengan 12T min 12. 2T min 12 yaitu 2T sama dengan 12, T sama dengan 12 per 2, yang dimana T-nya akan menghasilkan 6. Berikutnya uji titik kemonotonan A aksen T, di mana A aksen T sama dengan T-4 dikali dengan T-8. T1 sama dengan 4, T2 sama dengan 8, maka akan ada pada interval negatif tak hingga sampai 4, gabungan 4 sampai 8, gabungan 8 sampai tak hingga. Yang pertama, kita akan menguji, misal uji A aksen 3 pada interval negatif tak hingga sampai 4, hasilnya A aksen T lebih dari 0, di mana akibatnya menjadi fungsi naik. Kemudian yang kedua, misal uji A aksen 5 pada interval
sampai 8 hasilnya A aksen T kurang dari 0. Akibatnya menjadi fungsi turun. Yang terakhir, misal uji A aksen 9 pada interval 8 sampai tak hingga, hasilnya A aksen T lebih dari 0, akibatnya menjadi fungsi turun. Kemudian ada uji kecekungan. Uji kecekungan menggunakan A double aksen T, di mana A double aksen T sama dengan 12T min 12 sehingga T sama dengan 6. Maka 6 merupakan titik belok pada interval negatif tak hingga sampai 6 gabungan dengan 6 sampai tak hingga. Misal uji A double aksen 5 hasilnya A double aksen T kurang dari 0, akibatnya menjadi fungsi cekung ke bawah pada 5. Misal uji A double aksen T 7 hasilnya A double aksen T lebih dari 0. Akibatnya menjadi fungsi cekung ke atas. Kemudian gambar grafik AT berdasarkan titik ujung, titik stasioner, dan titik belok yang sudah ditentukan. Hasilnya gambarnya akan seperti itu, di mana akan ada titik belok pada 5,51. Kemudian pada interval 1 sampai dengan 10 dengan koordinat sebagai berikut, maka percepatan maksimum pada X sama dengan 4 dan juga percepatan minimum pada X sama dengan 1. Cek grafik dengan graphing kalkulator agar bisa melihat perbedaan ataupun persamaan yang ada pada grafik yang kita gambar manual dengan grafik yang kita temukan pada graphing kalkulator. Berikut merupakan grafik yang kita temukan pada GeoGebra atau graphing kalkulator. Di sini saya akan lanjut ke soal 2, yaitu contoh soal sebuah perusahaan manufaktur PT Akselerasi Jaya sedang meluncurkan lini produksi baru. Manajer produksi memodelkan laju produksi barang baru sebagai F, fungsi T, dalam satuan unit per hari sebagai fungsi waktu, dalam hari sejak lini diluncurkan. Fungsi laju produksi dimodelkan sebagai fungsi ke T, di mana T pangkat 3 plus 2T pangkat 2 min T plus 1 per T min 1, di mana T dibatasi pada rentang pengujian awal, yaitu pada interval 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 12 hari. Tentukanlah maksimum dan minimum dari laju produksi dan gambaran grafiknya. Langsung lanjut saja, dituliskan apa yang diketahui dan ditanya. Yang diketahui dalam soal tersebut adalah fungsi ke T sama dengan T pangkat 3 plus 2T pangkat 2 min T plus 1 per T min 1. Yang ditanyakan, tentukanlah maksimum dan minimum dari laju produksi dan gambarkan grafiknya. Selanjutnya, yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi ke T, yaitu dengan menggunakan sifat turunan dari fungsi yang berbentuk rasional, maka diperoleh dari turunan fungsi ke T tersebut 2T pangkat 3 min T pangkat 2 min 4T per T min 1 kuadrat. Selanjutnya, tentukan titik kritis. Yang pertama, tentukan titik ujung terlebih dahulu, di mana T sama dengan 2 disubstitusikan kepada FT, yaitu F sama dengan 2. FT, T-nya sama dengan 2, di mana diperoleh 2T pangkat 3 plus 2 dikali 2 pangkat 2 min 2 plus 1 per 2 min 1. Maka pada F2 sama dengan min 1. Selanjutnya, substitusikan T sama dengan 12 kepada FT. Maka diperoleh 12 pangkat 3 plus 2 dikali 12 pangkat 2 min 12 plus 1 per 12 min 1. Maka pada F12 hasilnya 109,9. Selanjutnya, tentukan F turunan dari T sama dengan 0. Nilai F turunan sama dengan 0 ketika pembilangnya sama dengan 0. Maka kita bisa faktorkan dari F dari turunan tersebut, maka diperoleh 2T pangkat 3 min T kuadrat min 4T, itu F turunan T misalkan sama dengan 0, maka hasilnya T dikali 2T pangkat 2 min T min 4. Nah, selanjutnya tentukan
T berapa agar itu bisa menjadi 0. Maka bisa menggunakan rumus ABC yang dimana min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yaitu dimisalkan sebagai dari pemfaktoran menggunakan rumus ABC di mana 2 sebagai A, 2T kuadrat di mana 2 sama dengan A, min T sebagai B-nya yaitu min 1 dari koefisien. Nah, selanjutnya C yaitu min 4 itu sendiri. Nah, dengan mensubstitusikan itu ke rumus ABC, maka diperoleh T1 plus minus akar 1 plus 33 per 4. Sehingga nilai T yang memenuhi sama dengan 0 yaitu dengan T yang pertama T1 sama dengan 0 dan T2 1 plus akar pangkat 33 per 4 yaitu sama dengan 1,68 dan T yang ketiga 1 min akar 33 per 4 yaitu sama dengan minus 1,18. Yang selanjutnya kita mencari titik belok dengan menurunkan 2 kali dari fungsi kt yang dari soal tersebut, maka f turunan pertama yaitu 2t pangkat 3 min t pangkat 2 min 4t. Maka diturunkan lagi kedua kali, hasilnya yaitu 6t kuadrat min 2t min 4. Lalu selanjutnya kita mencari t-nya sama dengan 0 dengan difaktorkan dulu dari turunan kedua tersebut, yaitu dengan T pertama minus 2 per 3, yaitu T pertama minus 0,6 dan T kedua sama dengan 1, itu diperoleh dari T min 1 sama dengan 0, maka T sama dengan 1. Maka titik belok pada T1 sama dengan minus 0,6 dan T2 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu uji kemonotonan. Pada F turunan pertama untuk mencari titik stasioner ditemukan T sama dengan minus 1,18 dan T2 sama dengan 0 dan T yang ketiga 1,68. Maka akibatnya akan ada beberapa interval. Yang pertama pada interval minus tak hingga sampai minus 1,18 dan minus 1,18 sampai 0 dan interval 0 sampai 1,68 dan interval 1,68 sampai tak hingga. Misalkan untuk mencari fungsi naik turun tersebut itu menggunakan uji titik pada titik tersebut agar diketahui plus atau minusnya. Jika hasilnya plus positif, maka interval tersebut fungsinya naik, dan jika hasilnya negatif, maka interval tersebut turun. Misalkan pada interval minus tak hingga sampai minus 1,18 uji titik dengan min 2, hasilnya F pada turunan pertama disubstitusikan T-nya sama dengan 2, yaitu hasilnya F pada turunan pertama hasilnya kurang dari 0. Akibatnya pada interval minus tak hingga sampai minus 1,18 menjadi fungsi turun. Dan selanjutnya uji pada interval minus 1,18 sampai 0 dengan menguji T-nya sama dengan min 1, yaitu diperoleh hasilnya F turunan pertama T kurang lebih dari 0. Akibatnya pada interval tersebut menjadi fungsi naik. Misalkan selanjutnya pada interval 0 sampai 1,68, misal uji titiknya yaitu di T sama dengan 1. Dengan tersebut hasilnya F turunan pertama T kurang dari 0, akibatnya pada interval tersebut menjadi fungsi turun. Selanjutnya pada interval 1,68 sampai tak hingga positif, misalkan uji pada titik T-nya sama dengan 2, maka
hasilnya diperoleh f turunan pertama t lebih dari 0. Akibatnya interval tersebut menjadi fungsi naik. Selanjutnya uji kecekungan pada f turunan kedua dengan t yang pertama 0,68 dan t yang kedua sama dengan 1. Maka akan ada beberapa interval, yaitu interval dari minus tak hingga sampai minus 0,6 dan interval minus 0,6 sampai 1 dan interval 1 sampai positif tak hingga. Selanjutnya seperti cara sebelumnya, kita dengan menguji titik yang ada pada interval tersebut. Selanjutnya uji titik tersebut dengan mensubstitusi f double aksennya dengan min 1 pada interval minus tak hingga sampai minus 0,6. Hasilnya diperoleh f double aksen lebih dari 0. Akibatnya menjadi fungsi cekung ke atas. Selanjutnya pada interval 0 sampai minus 0,6 sampai 1. Uji titik tersebut pada f sama dengan 0, maka hasilnya f double aksen kurang dari 0. Akibatnya menjadi fungsi cekung ke bawah. Selanjutnya pada interval 1 sampai positif tak hingga, misalkan pada f double aksen yang kedua di mana t sama dengan 2, jika dihitung hasilnya menjadi f double aksen t lebih dari 0. Akibatnya fungsinya menjadi cekung ke atas. Selanjutnya uji asimtot. Yang pertama, uji asimtot tegak pada fungsi rasional tersebut. Karena fungsi rasional, maka pasti memiliki asimtot. Selanjutnya kita bisa menguji dengan asimtot tegak, yaitu dengan menguji dari kanan maupun dari kiri. Misalkan uji dari kiri terlebih dahulu. Misalkan limit t dari 1 ke kiri, 1 min t pangkat 3 plus 2t pangkat 2 min t plus 1 per t min 1 sama dengan minus tak hingga. Selanjutnya limit t ke 1 plus uji dari kanan, t pangkat 3 plus 2t pangkat 2 min t plus 1 per t min 1, maka hasilnya positif tak hingga. Maka asimtot tegak pada t sama dengan 1 atau x itu sendiri. Selanjutnya yaitu grafik itu sendiri dengan menuliskan beberapa interval tersebut dengan menuliskan fungsi kemonotonnya dengan menentukan fungsi turun, fungsi naik, dan cekung ke atas dan cekung ke bawah dan asimtot, maka grafiknya bisa digambarkan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya pada soal yang ditanyakan pada interval 2 sampai 12 dengan koordinat di mana x sama dengan 2 atau t, itu hasilnya 15 dan sampai 12 itu sendiri, maka bisa tentukan laju maksimum pada produksi tersebut di mana T sama dengan 12, yaitu hasilnya 182, dan laju minimum pada T sama dengan 2 yaitu sama dengan 5, yaitu hasilnya 15. Selanjutnya yaitu cek dengan aplikasi grafik. Nah, maka hasilnya seperti gambar yang digambarkan tadi semula. Terima kasih. Demikian adalah pembahasan dari kelompok 12 terkait aplikasi turunan dalam permasalahan kontekstual atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan pada video sebelumnya dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.